Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham perbankan lainnya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil naik dan melesat 3,9% dikarenakan JP Morgan merubah pandangannya menjadi bullish untuk saham Indonesia, terutama untuk saham perbankan yaitu BBRI. JP Morgan merubah peringkat menjadi overweight ya guys ya untuk saham BBRI. Jadi kenaikan BBRI hari ini cukup tinggi dan juga menyebabkan IHSG juga melesat. Hari ini IHSG kita naik 3,97%, tepatnya close di 6.519, dan kita lihat di market reguler itu ada net buy sebesar 173 miliar. Namun, jika kita perhatikan lebih dalam lagi, ternyata untuk market tunai dan negosiasi itu masih ada net sell yang cukup besar sebesar 311 miliar. Jadi overall ya untuk di all market termasuk reguler, tunai dan negosiasi itu masih ada net sell asing 138 miliar. Nah, jadi hari ini kita melihat bahwa rupiah kita ya peningkatannya itu yang terbaik di Asia karena adanya sentimen DHE dan juga manufaktur yang menjadi pengungkitnya. Dan of course rupiah kita hari ini ada penguatan ya 0,5%, close di 16.449 rupiah per 1 USD-nya. Namun jika kita perhatikan dari chartnya, memang rupiah kita di level saat ini belum kembali lagi ke level terkuatnya yaitu di 16.200-an. Nah, waktu itu ya di awal tahun 2025 ya guys ya, tepatnya di bulan Februari kemarin, rupiah kita sempat ke Rp16.250 per 1 USD, namun melemah ke 16.300. Nah, baru kemarin ketika rupiah kita amblas ya ke 16.500-an, IHSG juga ikut turun. Dan sebaliknya, ketika hari ini rupiah kita menguat lagi ke 16.400-an, maka ini menyebabkan market hari ini kembali naik. Dan bukan hanya IHSG, kita pun melihat banyak sekali saham-saham yang mengalami kenaikan ya. Bukan hanya saham konglomerasi, namun saham perbankan dan saham fundamental lainnya juga ikut mengalami kenaikan. Jadi kita akan analisa saham perbankannya satu persatu dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. So, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit ya, termasuk fitur chart dan banda detektor, teman-teman silahkan mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Karena tentunya banyak sekali fitur-fitur yang diimprove oleh Stockbit Sekuritas ya, sehingga kita bisa menganalisa menggunakan Stockbit dengan lebih serius sebelum kita membeli sahamnya. Nah, jadi untuk saham BBCA hari ini kenaikannya cukup menarik, 4,45%, close di Rp8.800 per saham. Kita lihat hari ini ya overall memang ada sedikit distribusi, namun asingnya ada net buy 129 miliaran ya guys, dan menjadi saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing. Namun jika kita bandingkan dengan distribusi ya yang sudah terjadi di beberapa hari sebelumnya, sebenarnya net buy BBCA hari ini tidak sebegitu besar. Ya, jadi kita anggap ini adalah net buy yang ya standar saja gitu ya, tidak terlalu kecil juga, tidak terlalu besar juga. Karena net sell asing di BBCA satu hari itu sempat ya mencapai 500 miliaran gitu ya. Nah, makanya dalam analisa saya ya terhadap saham big banks ini, kita melihat nih, kita juga mencari jawaban gitu ya. Apakah ini adalah awal dari reboundnya saham-saham perbankan dan juga awal dari bullishnya IHSG, atau ini hanyalah technical rebound sementara saja atau biasa orang sebut dengan dead cat bounce ya guys ya. Nah, ini sebenarnya juga menjadi perhatian kita bersama ya, terutama untuk saham-saham big banks. Apakah masih bisa lanjut naik lagi ya dengan adanya akumulasi yang positif, atau sebaliknya ya malah akan terjadi distribusi lagi. Namun ya jika kita ingat ya di beberapa hari sebelumnya saya sempat bahas saham big banks. Saham big bank saya bilang itu akan ada technical rebound. Entah itu adalah awal dari kenaikan atau uptrendnya saham perbankan, atau hanya kenaikan sementara saja gitu ya. Tapi tetap akan ada technical rebound, dan ternyata hari ini benar-benar terjadi. Adapun faktornya, dua faktor terkuat adalah yang tadi ya. Yang pertama adalah karena JP Morgan ini merubah peringkat dari beberapa saham perbankan termasuk BBRI menjadi overweight ya, dan juga Bank Mandiri menjadi netral, dan kita lihat juga rupiah kita kembali menguat. Ingat guys ya, prinsip yang sama pasti akan selalu terjadi. Ketika rupiah kita menguat,
IHSG berpotensi bullish. Namun ketika rupiah kita melemah atau naik ke level yang lebih tinggi, itu artinya melemah ya. Nah, maka IHSG kita akan terdampak negatif seperti itu. Nah, itu harus teman-teman pahami dulu ya berdasarkan prinsip awalnya. Karena asing berinvestasi di Indonesia di IHSG itu harus menukarkan uangnya menjadi rupiah. Sedangkan ketika dolarnya menguat, maka mereka akan rugi secara kursnya. Nah, jadi kita akan lanjut ya analisa saham perbankan sehingga nanti kita akan dapat konklusinya seperti apa. Apakah ini adalah awal dari kebangkitan saham big banks atau ini hanya kenaikan sementara? Yang paling menarik kenaikannya hari ini adalah BBRI ya, tidak bisa kita pungkiri karena based on data, hari ini BBRI naik 9,2%, close di Rp3.670 per saham. Dan seperti pembahasan kita di waktu sebelumnya, BBRI ini labanya anjlok sekitar 58 atau 48% gitu ya. Coba teman-teman cross check ya, saya cukup lupa. Ya kisaran itulah ya. Nah, laba BBRI anjlok 50% lebih itu dikarenakan beban provisi ya, yang mana memasukkan nilai dari NPL ya atau hutang yang diputihkan seperti itu ya. Itu sesuai dengan analisa kita di beberapa waktu sebelumnya. Dan itu akan terjadi di beberapa laporan keuangan lagi, di laporan bulanan di bulan depannya lagi. Meskipun katanya ya guys ya berdasarkan public expose-nya, berdasarkan keterangannya, itu angkanya akan lebih rendah dibandingkan angka beban di bulan Januari. Tapi let's see lah ya akan seperti apa dari laporan keuangan saham BBRI, terutama untuk laporan bulanan di bulan Februari nanti. Jadi untuk BBRI kenaikannya hari ini paling tinggi ya 9,2% dibandingkan dengan saham perbankan lainnya. Ada akumulasi juga dari asing ya dengan net buy 56 miliar saja. Akumulasi BBRI 56 miliar dari asing ini adalah akumulasi yang sebenarnya rendah. Ya, jika kita bandingkan dengan distribusi yang sudah terjadi. Distribusi asing yang sudah terjadi di BBRI itu mencapai 800 miliar. Itu yang paling tinggi. Ya kisaran 100-200 ya, ada yang 500 miliar juga, tapi yang paling tinggi mencapai 800 miliar. Jadi kalau misalkan hari ini BBRI-nya net buy 56 miliar ya secara money flow itu belum akumulasi besar. Jadi setidaknya ya teman-teman harus melihat ya di 3 hari atau 4 hari mendatang asing konsisten akumulasi dengan net buy yang jumbo. Barulah kita yakin ya bahwa ini adalah awal dari fase uptrendnya saham perbankan, termasuk juga saham BBRI. So, sejauh ini 2 saham big bank sudah kita bahas dan benar-benar ada teknik rebound ya. Sesuai dengan analisa kita kemarin, akan ada teknik rebound di saham big banks karena sudah oversold dan ternyata hari ini terbukti. Selanjutnya adalah BBTN, di mana BBTN hari ini juga ada kenaikan ya, 5,3%, close di Rp880 per sahamnya. Nah, saham BBTN ini cukup menarik ya, karena program pembangunan rumah 3 juta rumah ya oleh Presiden Prabowo Subianto, tentu saja ini akan menguntungkan pihak perbankan termasuk BBTN. Nah, jadi BBTN kalau misalnya kita perhatikan ya, dari level tertingginya di 1.500 ini sudah turun 40% lebih ya. Jadi kemungkinan teman-teman juga ada nih yang masih floating loss ya, kisaran 30-40%. Dan kita berharap saham perbankan bisa rebound lagi. BBTN hari ini ada net buy 12 miliar saja dari investor asing, ada AK dan BK yang terpantau akumulasi. Selanjutnya adalah saham BBNI. Untuk BBNI hari ini ada kenaikan 5,7%. Ini adalah kenaikan yang sebenarnya juga menarik ya. Tidak bisa kita pungkiri kenaikan Big Bank hari ini sangat-sangat menarik. Namun BBNI ini sudah turun kisaran 30%. Ya, sampai di area terendahnya. Jadi kalau misalkan BBNI-nya bisa rebound lagi, ya teman-teman akan mendapatkan profit yang lebih besar ya dibandingkan dengan dividen dari perbankan itu sendiri. Ya, kalau misalkan dividen perbankan mungkin di bawah 10%, ya kalau dari capital gain teman-teman bisa dapat 20% bahkan 30% lebih. Jadi BBNI hari ini kita lihat meskipun ada kenaikan 5% lebih ya, namun ternyata investor asingnya masih net sell dan BBNI menjadi saham yang paling banyak dijual asing dengan net sell 128 miliaran seperti itu. Jadi kita lanjut dulu ya ke saham BRIS. Nanti kita akan ambil kesimpulan. Untuk BRIS hari ini ada kenaikan 6,4%. Ini juga kenaikan yang cukup menarik ya, close di 2.660, namun juga masih ada distribusi asing sebesar 76,8 miliar. Jadi BRIS masih di net sell asing sedangkan domestik terpantau akumulasi.
Yang terakhir adalah Bank Mandiri ya, di mana kenaikan Bank Mandiri hari ini juga sebenarnya sangat tinggi ya, 6,5% meskipun memang di bawah BBRI ya, namun kenaikan Bank Mandiri ini sangat menarik. Close di Rp4.900 per saham dengan kenaikan 6,5%. Dan kita lihat hari ini di Bank Mandiri pun masih ada net sell asing sebesar 59 miliar. Nah, kita ambil konklusi dari sini ya, kita ambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, berdasarkan data IHSG kenaikan hari ini ya, kenaikan IHSG hari ini maksud saya masih ada net sell asing. Ya, untuk di all market ya, tadi kita lihat. Bentar guys, kita cross check ya biar angkanya tidak meleset ya. Itu ternyata masih ada net sell ya, meskipun IHSG kita naik ya, namun masih ada net sell 138 miliar. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah kita belum melihat adanya akumulasi yang konsisten. Bahkan hari ini beberapa saham perbankan meskipun ada kenaikan, asingnya masih jualan, asingnya masih net sell. Sedangkan untuk beberapa saham yang diakumulasi ya, tadi seperti BBCA, lalu ada BBRI dan juga BBTN, meskipun ada akumulasi hari ini, namun akumulasinya sangat rendah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita pun melihat bahwa kurs rupiah itu meskipun hari ini menguat ya, tapi belum sekuat di bulan Februari kemarin ya, di 16.200-an. Jadi di level saat ini sebenarnya masih cukup rentan seperti itu. Nah, itu konklusi yang bisa kita ambil hari ini dan memang masih tanda tanya besar ya. Apakah ini benar-benar awal dari kebangkitan saham perbankan ya, atau dari fase uptrendnya saham big banks, atau ini hanya kenaikan sementara saja yang memang kita sempat bahas akan ada teknik rebound sementara gitu ya. Silahkan teman-teman tulis pendapatnya di kolom komentar. Tapi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit ya untuk menganalisa saham sebelum teman-teman membeli sahamnya, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Dan saya ingatkan ke teman-teman ya, jangan fanatik dengan satu metode trading atau investasi. Silahkan teman-teman explore berdasarkan strateginya masing-masing dan juga profil resikonya masing-masing. Ada yang bilang, saya lebih pilih stay on the market gitu ya, mau marketnya turun, mau marketnya hancur, mau modal saya tergerus 70% pun saya tidak masalah gitu ya. Katanya seperti itu gitu guys ya. Ada yang mau hold memang untuk jangka panjang ya, it's okay, tidak masalah juga gitu ya. Tidak ada yang mempermasalahkan. Nah, tapi juga ya teman-teman yang mungkin hold jangka panjang, jangan sampai mempermasalahkan juga dengan strategi trading orang lain. Ada orang-orang yang memang mau lepas dulu. Saya lepas dulu deh saham perbankannya, nanti saya entry lagi kalau misalkan harganya ya berdasarkan price itu sudah lebih menarik misalkan ya. Atau mungkin kita nunggu 50% turun dulu nih ya, misalkan dari 4.000 turun ke 2.000 misalkan ya, misalkan seperti itu. Itu juga tidak masalah sebenarnya. Jadi setiap orang itu punya strategi masing-masing karena setiap orang itu punya kepentingan masing-masing. Ada yang mau hanya ambil capital gain, ada juga yang ingin mengambil dividennya saja gitu ya. It's okay ya, itu berdasarkan strategi masing-masing dan memang itu keputusan masing-masing. Ya karena kan berinvestasi itu menggunakan uang dingin masing-masing ya, uang dingin pribadi, seperti itu. Oke ya, semoga pembahasan kita pada video ini bermanfaat untuk teman-teman dan thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum.